Jadi kita masih di sketsa pemilu dan seperti janji kita berdua tadi sudah ada narasumber yang akan kita tanya-tanya mengenai tema kita hari ini adalah kampanye digital curi perhatian Gen Z dan juga milenial. Benar banget Semi, dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini Bang Muhammad Iqbal selaku Ketua Komunitas Internet Seluler Indonesia. Terima kasih sudah bersedia mampir ke sketsa pemilu nih. Sama-sama. Bang Iqbal, luar biasa. Mungkin sebelum kita ngomongin masalah konten digital yang bagaimana ini mencuri perhatian anak muda ya, Gen Z milenial juga ya. Mungkin kita mau mengenal lebih jauh nih mengenai komunitasnya Bang Iqbal sendiri. Ini apa kira-kira tugas utamanya ya, dan perjalanannya ini bergerak dari mana kira-kira? Betul, Dagi. Terima kasih. Jadi saya sebagai founder komunitas Internet Seluler Indonesia, kita tuh sudah 15 tahun sebenarnya dari kami 2008, 2009 aktif di dunia online, dunia chatting. Dulu tuh belum ada Android, pakai Nokia atau Java gitu. Cuman dari perkumpulan komunitas anak-anak yang disebut sekarang Gen Z, milenial, kita tidak hanya sekedar kumpul tetapi melakukan suatu inovasi bentuk kegiatan sosial sih. Nah, kegiatan sosial ini bahkan 2009 pun kita ngumpulkan sekitar 7.000 teman-teman penggiat online yang 15 tahun yang lalu ya. Itu bahkan memecahkan 2 rekor muri dalam satu acara gitu. Jadi buat mereka online itu tidak hanya dalam dunia maya, tetapi kita melakukan suatu aktivitas sosial yang konkret dan di dunia nyata itu bisa dilihat oleh sebagian masyarakat. Kenapa? Karena persepsinya dulu tuh anak-anak dunia maya mereka tuh melihatnya ya cuma tongkrongan, terus sering begadang, bikin rame lingkungan dalam artian mengganggu lah, mengganggu ketertiban gitu ya. Justru dari kegiatan di situ ada sisi sosialnya yang kita sentuh, yang kita diarahkan ke yang lebih positif lagi gitu ya. Itu Bang dia, Iqbal, dan ya? itu sampai 15 tahun ini kita masih ada, dan bahkan ya di setiap momen pemilu seperti ini sejak 2014 kita bekerja sama, bahkan dilibatkan oleh waktu itu program dari FISIP UI Rock the Vote namanya. Artinya bagaimana sih anak-anak milenial ini untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mengurangi golput gitu. Berarti ada juga dong data dari teman-teman di komunitas mengenai tingkat golput dari anak-anak muda nih dari tahun 2014, 2019 dan juga sampai dengan pemilu saat ini. Iya, betul. Kira-kira apa sih penyebabnya yang membuat sehingga pemilih muda ini, baik itu Gen Z maupun milenial ini memutuskan untuk golput gitu, dan kira-kira dari tahun ke tahun ini tingkat golputnya semakin menurun atau semakin naik malah? Nah, jadi kalau untuk dari yang saya ketahui 2014 itu memang golputnya sudah mulai tinggi tuh sekitar 30%, bahkan sekarang mungkin udah setengahnya. Bahkan belakangan ini ada suatu hal yang perlu kita perhatikan sangat serius gitu ya, dalam artian mereka ini adalah politik buat mereka ini, anak-anak kita ya, yang maksudnya milenial itu suatu hal yang mungkin itu hanya urusan orang tua, urusan yang sudah dewasa, anak-anak muda. Dianggapnya seperti itu. Betul, jadi buat mereka ini ya pemilu tuh menang, siapapun yang menang tidak memberikan impact. Yang penting buat mereka bisa bekerja, bisa untuk menafkahi keluarga, tetapi siapapun yang pemenang ini yang memberikan mereka akhirnya swing voter ini ya, apalagi untuk pemilu 2024 ini itu ada 56% yang pemilih muda. Ada yang 22%-nya adalah pemilih pemula. Jadi baru pertama nyoblos nih. Dan 33% diantaranya yang pemilih muda gitu. Oke, Bang Iqbal, ini menarik. 15 tahun komunitas ini berdiri, ini bukan waktu yang sebentar. Ini waktu yang lama dan selalu boleh dikatakan bekerja sama juga dengan badan-badan lainnya, terutama pada saat pemilu seperti ini. Langkah sosialisasi apa kepada anak muda terhadap, dalam tanda kutip di sini adalah pemilu 2024, agar angka golputnya itu semakin turun tidak semakin naik dari komunitas Internet Seluler Indonesia ini sendiri? Iya, jadi dari program-program 2014 kita sosialisasi untuk mengurangi golput, 2019
Nah, kemudian di 2024 ini semua era lebih banyak kampanye justru lewat digital kelihatannya kan. Kenapa? Karena biaya APK juga meningkat. Betul. Betul. Terus waktunya juga singkat, jadi dan 56% berarti kan setengahnya ini milenial dan pengguna media sosial betul, aktif nih. Iya, apalagi Indonesia. Betul. Nah, jadi yang kami lihat adalah sangat penting dari sisi milenial ini pemilih cerdas. Kenapa? Karena pemilih cerdas ini dia adalah yang paling berkontribusi penting untuk menjaga integritas dari sistem demokrasi. Kenapa? Mereka baru pertama kali nyoblos, mungkin belum mengenal politik uang gitu ya, atau finansial ya kan. Iya. Dan ini sangat penting, kita edukasi justru bukan ditakut-takutin atau intervensi atau paslon ini rekam jejak seperti apa. Justru kita memberikan edukasi, mereka akan melihat dan mencari tahu sendiri secara online gitu. Jadi kalau menurut kami sih bukannya banyakin petisi ya, tapi lebih banyakin edukasi gitu. Nah, itu dia juga yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Trending topik juga di kalangan masyarakat. Sekali, bahwa akhir-akhir ini juga ada gerakan dari beberapa universitas yang ada di Indonesia ya, gerakan Civitas begitu, yang menyoroti pemerintahan di Indonesia saat ini. Nah, kira-kira kalau menurut pandangannya Bang Iqbal sendiri, ini implikasinya dan juga dampaknya terhadap swing voters yang semakin meningkat ini ada hubungannya kira-kira nggak? Ya, hubungannya sangat tinggi. Kenapa? Karena tujuannya kita adalah kedepannya anak-anak muda ini generasi yang nantinya bisa menjadi kita generasi Indonesia emas itu kan. Tentu sejak dini kita harus menjaga sistem, menjaga integritas dari sistem demokrasi. Jadi masalah kayak seperti politik uang lah terutama yang sekarang tuh, sehingga dengan adanya menjaga integritas sistem demokrasi itu akan membentuk parlemen yang berkualitas. Nah, kalau parlemennya sudah berkualitas berarti kan semua dari aspirasi dan kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Gitu. Ini untuk kedepannya ya, untuk pemilu-pemilu berikutnya. Kalau misalkan tidak kita antisipasi, tentu integritas dari demokrasi ini ya seperti situasi yang malah membuat masyarakat terutama anak milenial ini melihat makin situasinya makin kurang kondusif, jadi makin pusing kan. Jadi makin malas untuk berkontribusi juga gitu ya, jadi memberikan hak suaranya. Jadi belum tentu mereka yang baru pertama kali memilih, mereka tuh belum tentu tahu lokasi TPS-nya. Ya, ini kan sangat penting dalam arti apa ya, tadi kita kuatkan lebih kepada edukasi terhadap pemilu ini bagi pemilih muda. Daripada sekedar petisi, lebih kuat edukasi yang sangat penting. Apalagi sisa waktu 5 hari ini kan edukasi secara digital ini ya solusi yang paling efektif. Karena semua megang handphone. Betul. Gitu. Tapi berbicara mengenai edukasi melalui digital, seperti yang kita ketahui tadi juga Brigita mengatakan bahwa impact ke depannya untuk anak-anak milenial atau apalagi Gen Z itu seperti apa. Nah, kalau kita ketahui di digital atau di media sosial itu kan kadang-kadang sebuah berita tidak difilter atau disaring terlebih dahulu dan siapapun itu berhak dan juga bisa mengeluarkan statement di berita. Nah, di media sosial maksudnya. Nah, apakah ini tidak justru berbahaya, Bang Iqbal? Nah, itu balik lagi bagaimana si milenial ini kita mengingatkan mereka menjadi pemilih yang cerdas. Artinya dari informasi yang banyak beredar di media sosial, tentu dari sekarang kan ada 3 paslon lah gitu kan. Artinya mereka melihat dari setiap paslon itu punya tim kampanye tersendiri kan. Disitulah menjadi memberikan informasi yang sangat penting, mana berita yang benar, mana yang hoax. Jadi mereka bisa melihat dari sumber-sumber media, platform media sosial dari ketiga paslon ini. Oh, dari kubu sini menyatakan seperti ini, tetapi nanti bagi pemilih cerdas ini dia harus cross check ya. Cross check ke tempat sumber media informasi dari paslon tersebut gitu. Itu kan sekarang setiap paslon punya official medsosnya tersendiri. Itu dia harus mengecek. Nah, itulah pentingnya edukasi terhadap pemilih cerdas ya seperti itu, memberikan pengetahuan. Nah, terutama masalah yang paling krusial adalah bagi pemilih pemula, mereka ini
belum tahu lokasi TPS. Itu yang memberikan edukasi, informasi. Lalu bagaimana ngecek ke TPS ya kan dari KPU pun sudah ada tuh. sosialisasinya. Terus ada juga seperti Suara Pagi juga ada, dia bisa ngecek. Kemudian setelah dia tahu lokasi TPS, ini kan paling penting juga itu ada 5 kertas suara. Nah, pemilih pemula ini kadang namanya anak-anak muda ya kan. Ketika dia datang ke itu kan di lokasi TPS formal gitu ya, tidak boleh berisik, tidak boleh ricuh. Artinya ketika datang jangan sampai mereka bingung nyoblos siapa nih. Maka ada SOP tidak boleh bawa HP, tapi ternyata direvisi. Iya, betul. Jadi ini yang sangat penting. Artinya apa? Sebelum ke bilik TPS, edukasi pemilu inilah yang mereka harus ketahui milih presidennya siapa, DPRD siapa, DPR RI-nya siapa. Kemudian DPD provinsi dan DPD kabupaten. Artinya dia punya contekan dulu. Betul. Sehingga ketika masuk ke bilik suara dia tinggal coblos dengan waktu yang singkat. Kan nggak mungkin nanya-nanya kanan kiri. Betul sekali. Nggak mungkin nyontek gitu Iya, ya. betul. Jadi kayak ujian nasional nih jadinya. Tapi ini penting sekali Bang Iqbal. Ini kan tadi membahas mengenai 5 kertas surat suara. Betul. Nah, dari KPU juga sering mensosialisasikan. Tapi banyak survei mengatakan bahwa anak-anak muda itu masih termindset bahwa 2024 ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka kurang sosialisasi mengenai pemilihan legislatif. Anggota legislatif. Nah, sejauh ini sosialisasinya menurut Bang Iqbal sendiri apakah sudah efektif atau masih kurang menyentuh ke masyarakat khususnya anak muda? Nah, kalau sekarang kan bagaimana mereka yang mengkampanyekan secara digital menggunakan platform media sosial gitu kan. Karena 56% ini ya artinya ada caleg-caleg yang muda akan memanfaatkan media sosial tersebut. Gitu ya. Bahkan dia alokasi untuk nyetak APK nih diganti untuk biaya kampanye digital. Kan itu berbayar kan pakai metaverse itu kan, ada Facebook, Instagram segala macam. Nah, artinya ini sangat penting buat si caleg itu sendiri dan memang edukasinya ini juga memang harus kita berikan juga tadi kan, dalam artian seperti ini, bagi paslon-paslon presiden, artinya tim-timnya itu juga harusnya tidak hanya untuk presiden tetapi artinya kelompok dari partai-partai koalisi ini mengedukasi caleg-calegnya siapa segala macam gitu. Dan memang karena sekarang semua megang handphone ya, justru tentu dengan handphone itulah kita akan memberitahu, oh tadi DPD siapa, DPR RI siapa. Kertasnya warnanya apa gitu ya. Betul, terus dia kan itu partainya aja udah banyak banget gitu kan. Jangankan udah satu partai 10 caleg. Dan kertasnya juga luas ya, gede ya. Iya. Begitu. Oke. Jangankan pemilih mula ya, yang sudah beberapa kali nyoblos pun masih bingung nih. Iya, betul. Ini sangat ya krusial juga sih masalah. Berarti edukasi pemilu ini menjadi hal yang sangat krusial dan penting dilakukan untuk pemilih pemula. Mungkin saya mau singkat saja kepada program dan juga konten-konten yang dibuat dari teman-teman di komunitas Abang sendiri nih. Kira-kira ada nggak sih konten-konten khusus gitu yang dibuat untuk pemilih milenial dan juga Gen Z supaya mereka juga bisa lebih aware dan juga tidak apatis terhadap politik dan pemilu 2024? Iya, konten-konten yang kita berikan lebih kepada ya kita membuka data semua caleg di partai. Maksudnya partai itu ya kita ada platform media tersendiri. Kita di situ lebih kepada memberikan informasi TPS ini calegnya siapa, karena kan ada 2000 dapil lah kalau nggak salah itu yang kabupaten kota aja. Waduh, artinya di sistem informasi yang efektif dan cepat itu mereka bisa ngecek dan lebih mudah dalam satu fitur sih, karena kalau misalkan harus ngecek di website ini kemudian ngecek website ini untuk caleg-caleg yang lain itu kan mereka nggak maunya, anak muda maunya instan. Mungkin bisa di-share nanti aksesnya dengan cara seperti apa Bang Iqbal? Iya, nanti kita besok sih mungkin sore ada rencana akan webinar kepada pemuda dan mahasiswa lebih kepada edukasi digital untuk pemilu dalam artian instan, dan kita memang buat anak milenialnya tidak bisa lama-lama untuk memberikan edukasi. Jadi pembelajaran sekitar 15 menit tapi efektif dan dia akan cari sendiri gitu sih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bang Iqbal yang sudah meluangkan waktunya di Sketsa Pemilu berbagi mengenai kampanye digital curi perhatian Gen Z dan juga milenial. Dan mungkin jadi pertanyaan terakhir, harapannya Bang Iqbal sendiri untuk Gen Z dan juga milenial yang nanti tanggal 14 akan mencoblos nih. Harapan dari saya adalah teman-teman dari para pemilih ini ya kan, kita
ingin teman-teman ini lebih kepada jadi pemilih cerdas. Banyaknya petisi jangan menjadi keraguan untuk mengikuti pemilih ini. Karena apa? Karena ini adalah bagian paling terpenting untuk menjaga integritas dari sistem demokrasi. Dengan terjaganya integritas sistem demokrasi, terbentuklah parlemen yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi balik lagi ke diri kita, banyaknya hiruk-pikuk tentang isu-isu politik yang saat ini, itulah peran penting dari para pemuda ini menjadi seorang pemilih yang sangat cerdas. Itu sih. Oke, intinya adalah buat teman-teman di rumah, Gen Z dan juga milenial, jadilah pemilih yang cerdas. Betul sekali, dan dengan adanya gerakan petisi itu jangan menyurutkan semangat kamu untuk datang ke TPS dan memilih pada 14 Februari mendatang. Betul. Baik Bang Iqbal, terima kasih sekali lagi sudah sama-sama. bergabung bersama Sketsa Pemilu dan salam sehat, sukses selalu. Terima kasih. Informasi lainnya akan kita hadirkan setelah yang satu ini, tetaplah di Sketsa Pemilu.